Selamat siang. Halo. Ya, selamat siang, Pak. Ya, baru hari ini apa kita ya bertatap wajah melalui Zoom meeting. Untuk di kelas pembentukan perundang-undangan ada berapa orang nih Pak siswanya ataupun teman-temannya? Kalau yang terdaftar di grup cuma berapa ya, Pak? Ya kalau saya 4 lihat, peserta, Pak. 4 orang kayaknya. iya itulah kalau saya lihat seperti itu. Hmm. Apakah sama dengan yang membuat KRS? Kalau di portal memang hanya 3 orang yang masuk mengisi KRS ya. Yang di portal, Pak. Iya di portal ada Franky Partogi Wijaya Sirait, Saiful Henry Arahap, sama dengan Pak Teguh. Apakah kenal? Pak Partogi saya kenal, Pak. Oh ya. Hmm. Oh. Ya nanti berjalannya waktulah kita lihat apakah tiga-tiga masuk. Jadi sebelumnya Pak Teguh semester 6 nih ya. Iya, Pak. Oke, ambil HTN nampaknya nih. Iya. Wah. Jadi tugas di mana kita, Pak? Saya dosen, Pak, di Oh, UMA sama di Muhammadiyah. berarti bukan dosen hukum ini. Bukan, saya ekonomi, Pak. Wah, ini ngambil hukum untuk apa ini? Penyesuaian apa ini? Nggak ada, Pak. Bukan penyesuaian, hanya untuk belajar aja. Enggak ada luar biasa ini. Jangan-jangan sudah doktor ini. Belum, Pak. Belum. Belum. Karena sama juga dulu ada teman saya di waktu S2 kan. Beliau sudah doktor tapi di bidang ilmu administrasi. Hmm. Ya kan, kemudian dia kebetulan PNS. Nah, kemudian ngambil S1 S2 hukum. Padahal sudah doktor gitu. Ya. Ya kan, tapi itulah luar biasa memang. Jadi saya merasa apa nih Pak ya kan memberikan berbagi sharing ilmu dengan dosen ini kan. Oh, enggak lah, Pak. Biasa, Pak. Saya kan posisinya mahasiswa sekarang. Iya, Ya tapi kan? luar biasa. Jadi kalau di Memposisikan diri, ekonomi Pak. bawa mata kuliah apa nih Pak? Saya manajemen keuangan, Pak. Wah, manajemen keuangan. Hmm. Ini luar biasa ini kan menentukan suatu perusahaan baik apa enggaknya tergantung di manajemen keuangannya ya kan. Ya, gitu, Pak. Iya, karena saya dulu juga pernah bekerja di salah satu kampus untuk di biro fakultasnya yang ngatur schedule dosen lah kan gitu, bidang akademik. Jadi sedikit banyaknya kita harus paham kan ini kemana tujuan mata kuliahnya, kemudian kemampuan dosen yang mana nih yang bisa membawanya. Jadi dosen tetap di rumah nih Pak sekarang. Saya dosen tetapnya di STIM Sukma Medan, Pak. Rumah ya? STIM Sukma. Oh, Steam Sukma. Ya, dosen tetapnya di situ. Sukma di Sakti Lubis ya. Sakti Lubis. Sakti Lubis ya. Ada juga kan pengurus tim kemarin yang bergabung di Aptisi. Bu A apa itu saya lupa.
dari STIM semua juga. Sama Pak Heri, ya Pak Heri ya. Oh, Heri ya ada Ya, Heri. kan di Hebat. semua juga. Sama ibu yang pakai kacamata itu kan, Bu apa namanya saya belum lupa. Wardayani, Bu Cici. Nah, Bu Cici, iya Bu Cici. Hmm. Beliau kan di pengurus di Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta juga. Iya, benar. Ya sih. Kebetulan kan untuk ketuanya kan Pak Rektor kita, Oh, gitu. Dr. Isa. Iya. Jadi saya juga disuruh masuk kan beberapa dosen di kepengurusan, itu makanya kenal lah. Oh, dengan Bu Cici. Iya Bu Cici sampai Erik. Kalau Pak Bahdin udah nggak lagi ya Pak? Enggak, sudah 3 periode Pak. Udah 3 periode ya habis ya Iya, maksudnya. jadi sudah melebihi Bu sebenarnya kalau di Hmm. statutanya saya tahu hanya 2 periode, namun karena tidak ada ya diizinkan sama Aptisi Pusat kan, beliau kemarin 3 periode. Oh, gitu. Nah kemarin itu pun Pak Rektor pun pemilihannya secara aklamasi, tidak ada calon yang lain lagi. Iya, nah, kita tahu lah kan kalau ketua di Medan ya kan, nah, harus Nggak bisa betul-betul. anggaran ya Pak? Iya, harus tebal ya kan gitu, kantong kiri kantong kanannya, itu dia. Tapi saya salut dengan Pak Teguh nih, mau aktif ya kan dalam perkuliahan walaupun eh, ya sudah paham lah bagaimana kan. Nah, jadi Belum lah Pak, namanya mahasiswa masih belajar Pak. iya semua masih belajar Pak. Saya juga sedang berjuang juga ini mencari beasiswa kan supaya bisa ngelanjut S3-nya. Tapi kalau untuk di luar dari prodi hukum, wah ini dia memang masih di luar dari apa kan kesibukan lah. Tapi berarti kegiatan sehari-hari fokus untuk mengajar Pak ya. Mengajar sama adalah usaha kecil-kecil Pak. Oh iya. Kadang-kadang diajak narasumber sama Pak Partogi. Pak Partogi kan ketepatan di anggota Dewan Provinsi Pak. Oh siap. Luar biasa. Ya mudah-mudahan ya ini kita apalagi sudah berkecimpung juga Bapak kan sedikit banyaknya mengetahui dunia politik. Ada kaitannya juga dengan pembentukan perundang-undangan. Ya kan? Nah, ini sifatnya memang sharing. Ya mungkin di praktek ya kan atau kata bahasa hukumnya dasolennya Pak Teguh lebih sudah di luar kan gitu berkecimpung di prakteknya hukum pada kenyataannya bagaimana dalam membentukkan khususnya perundang-undangan. Nah, namun ya kita sesama juga akademisi hanya mendalami dari segi teorinya saja, tidak secara prakteknya kan gitu. Nah, sama konsentrasi yang diambil ini merupakan konsentrasi yang tingkat kesulitannya jauh lebih besar dari konsentrasi ilmu lainnya seperti pidana, perdata, dagang ya kan atau bisnis ataupun hukum Islam. Nah, tata negara ini kenapa kita harus bisa mengkaji bagaimana suatu negara itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh founding father-nya ataupun berdasarkan grand norm-nya hukum dasarnya. Nah, makanya saya lihat ada 2 kelas yang saya masuk untuk konsentrasi ATN jumlah mahasiswanya sedikit sekali. Ya kan daripada hukum perdata yang hampir 20 orang, nah sedangkan HTN itu ya hanya paling hebat 10 gitu dia.
Nah, seperti hari Rabu aja hanya ada 5 orang. Nah, ini hari ini kalau dari portal hanya 3 orang. Gitu. Jadi Iya. memang itulah menunjukkan memang, konsentrasi tata negara ini ya konsentrasi yang betul-betul membuat kita harus banyak berpikir. Apalagi Bapak tadi sudah ada berkecimpung juga di DPRD Sumut, ya kan banyak nulis-nulis dengan anggota dewan. Nah, mudah-mudahan lah ada rencana berarti Pak 2024 Insyaallah bertarung. Pak, kalau ada rezeki. Iya, iya. Tapi bukan bukan dosen apa nih kan Pak LLDikti kan? Dosen tetap yayasan? Enggak. Dan tetap yayasan. Dosen tetap yayasan, berarti sama kita. Enggak ada masalah, Dikti bisa lah. juga sih. Dikti di mana? Apa bedanya? Kalau dosen tetap LLDikti dia kan PNS Pak. Tetapi bisa juga dia Oh. pindah seperti dosen saya dulu di UMSU kan, Pak Surya Perdana. Dia dosen kalau dulu kan Kopertis kan namanya, sekarang kan LLDikti, ya kan? Oh Nah, iya. iya dia dosen Kopertis dulu. Tapi beliau komisioner di KPU Sumut. Pak Surya Oh Perdana kan iya. sempat juga pernah jadi Iya. ketua apa KPU-nya kan yang di Sumut. Nah, saya lihat nggak Waktu itu berhenti. saya ketua Bawaslu-nya. Oh, itu makanya saya lihat nggak berhenti untuk PNS-nya, tetap statusnya ada gitu dia. Nah, Iya. bisa jadi kan untuk menjabat DPR juga tidak harus mengundurkan diri kan dari jabatannya. Bisa jadi kita lihat dari undang-undangnya. Tapi KPU tidak, kemarin beliau berapa periode dari komisioner. Nah, tidak tutup kemungkinan, mana tahu kan. Tapi peluang memang banyak kalau dari 2000 berapa kemarin saya pernah lihat untuk 2014 sampai dengan 2018 terakhir itu ekonomi yang banyak di peluang yang CPNS khusus dosen di Kopertis pada masa itu. Nah, tapi enaknya kenapa gajinya double-double nih Pak kalau yang Kopertis. Karena Iya. gaji dari negara dapat, dari perguruan tinggi juga dapat. Itu Tapi dia. dari perguruan tinggi biasa Pak. Ya apa namanya? Ya dua double lah. Iya. Sama seperti dosen biasa kan. Iya kalau Dianggapnya dapat begitu. dapat jabatan struktural kan gitu. Iya. Itu dia. Jadi kalau dari ya usia saya yakin ya kan Bapak lebih senior dan pasti akan lebih banyak pengalamannya sudah paham. Nah, kalau ditanya saya juga baru ngajar bukan hal yang lama, baru juga sejak dekan dulu waktu S1 memerintahkan saya untuk mendampingi beliau. Nah, dari situlah mulai ada ketertarikan dengan dunia pendidikan. Ya kalau enggak basic sebenarnya bukan sebagai tenaga pengajar kan gitu. Praktisi. Nah, ya ada usaha jasa kecil-kecilan juga seperti Bapak tadi bilang ya kan. Iya. Itu dia. Nah, kita tahu sendirilah kondisi bagaimana tenaga pendidikan di Indonesia. Namun ya ini hanya Iya. untuk ya kan sharing komunikasi. Baik, sesuai dengan RPS kita pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai sistem norma hukum di Indonesia. Kemarin pertemuan pertama saya pernah buat Zoom meeting namun tidak ada siswa yang masuk. Kemudian pertemuan kedua, ketiga saya putuskan untuk melalui learning. Ya kan, nah inilah saya coba-coba ini mudah-mudahan ada mahasiswa yang masuk ini kan, ternyata ada alhamdulillah. Nanti pertemuan yang Satu Pak. kedua, 1, 2, 3 saya mohon juga Pak untuk di learning buat absensinya. Isi Oh absennya iya. ada kan
user ID untuk di e-learning kan. Iya, baru bisa dapat saya kemarin, Pak. Nah, itu nanti coba Pusing saya muter-muter ini. ya nanti diisi karena kan biro juga melihat antara yang dari portal dengan yang e-learning harus linear dia, harus sama. Oh, di e-learningnya sudah diisi. Nah, nanti dianggap kehadiran itu mempengaruhi kan gitu. Nah, jadi ini mata kuliah kalau di yang saya sudah berkecimpung, memang saya juga di dunia prodinya adalah HAN, anaknya HTN, tapi saya tidak mengkaji kepada HTN. Ya kan tadi saya bilang saya belum sanggup memikirkan negara kan gitu. Nah, jadi HAN dia sifatnya bagaimana melaksanakan daripada norma hukum yang ada kan gitu dia. Artinya melihat daripada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Nah, dari beberapa saya lihat kurikulum yang ada di beberapa perguruan tinggi, mata kuliah ini baru pertama saya bawakan, pembentukan perundang-undangan. Nah, kalau di kampus yang lain itu namanya legal drafting, draft hukum. Ya, legal drafting. Nah, di sini pembentukan perundang-undangan. Nah, di mana membahas mengenai mekanisme pembentukan dari perundang-undangan. Nah, kalau untuk bukunya sendiri pun sangat sulit kita temukan di berbagai toko buku. Yang ada adalah ilmu perundang-undangan, dan hampir semua perguruan tinggi ada yang ada ilmu hukumnya. Nah, nama mata kuliahnya ilmu perundang-undangan, dan di kampus kita juga ada ilmu perundang-undangan. Saya bawa kemarin di semester ganjil ada ilmu perundang-undangan. Nah, semester ini semester genap yang tahun lalu. Nah, saya bingung nih gitu. Saya lihat loh, ini kok beda dari RPS-nya, pembentukan perundang-undangan kan gitu. Nah, jadi nggak mungkin kita membuat perundang-undangan. Ini kan memakan waktu yang lama. Jadi paling tidak kita bisa mendownload nantinya naskah akademik dan rancangan suatu perundang-undangan. Nah, disitulah nantinya kita kaji. Jadi kalau saya lihat bahwa fokus daripada mata kuliah kita ini adalah bagaimana merumuskan satu naskah akademik. Pernah dengar Pak naskah akademik? Pernah, Pak? Pernah ya? Pernah, Pak? Iya. Nah, itulah dia. Naskah akademik itu cikal bakal lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin ibaratkan anak lahir tanpa ada orang tuanya. Nah, seperti itulah undang-undang. Undang-undang tidak akan lahir kalau tidak ada naskah akademiknya. Seperti itu. Nah, saya pernah bertanya dengan ada saudara saya di sekretariat DPR, naskah akademik di bawah tahun 2006 itu pada hilang semua ataupun tidak ada, baik hard copy-nya maupun soft copy-nya. Nah, pembenahannya itu baru dilakukan di atas tahun 2008 katanya. Barulah bisa kita temukan undang-undang yang 2008 ke atas itu bisa kita akses untuk naskah akademiknya. Nah, inilah yang kita nggak paham. Kenapa? Karena ini sangat penting gitu dia. Naskah akademik itu. Semua kajian-kajian secara filosofis, yuridis, dan sejarah
itu terkandung di dalam setiap naskah akademik. Kita kalau dilihat dari RPS, nah di sini lebih ke depannya lebih banyak membahas mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi daripada badan-badan yang ada. Nah, RPS-nya tidak ada mengkaji mengenai naskah akademik. Justru di ilmu perundang-undangan kemarin yang ada membahasnya. Namun nggak apa-apa, nanti sedikit banyaknya kita ulas saja sebagai bahan. Nah, nanti ini bahannya bisa Pak Teguh lihat di e-learning, bisa di-download, nantinya akan saya upload. Tadi belum sempat saya upload. Ya, tinggal di-upload aja sebagai bahan untuk bacaan. Nah, norma hukum di Indonesia, kalau kita lihat kajian utamanya adalah mengenai hukum dasar, ya, fundamental norm yang terkandung di dalam sistem pemerintahan khususnya di negara kita. Di mana kita lihat sistem norma hukum itu sifatnya adalah berjenjang. Seperti piramida. Yang paling tinggi yang mengerucut adalah merupakan aturan yang tertinggi. Nah, di negara kita hukum dasarnya ada dua, tetapi yang paling utama adalah Pancasila, kan gitu. Hukum dasar negara kita, Stat Fundamental Norm, norma dasar suatu negara. Nah, makanya Pancasila ini setelah dilahirkan, kemudian dibentuklah Ganomnya, yaitu hukum dasar sebagai pelaksana dari Stat Fundamental Norm ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin masih ingat sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya kan, ya, sumber hukum tertulis kita. Berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011, ada 7 tingkatan daripada hierarki peraturan perundang-undangan kita. Nah, yang paling tinggi kedudukannya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, di mana kita bisa lihat di dalam batang tubuh berisi mengenai dasar negara atau pokok negara yang ada di Indonesia. Kemudian dengan bagaimana cita-cita daripada bangsa Indonesia ataupun sistem pemerintahan, tujuan negara, kita bisa lihat di dalam pembukaan daripada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kan gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut dalam pelaksanaan kemerdekaan dan sebagainya.
memajukan kesejahteraan umum, kan demikian. Nah, inilah menunjukkan Pancasila itu merupakan dasar dari pembentukan segala ketentuan yang ada di negara kita. Nah, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, kita lihat dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, setelah Undang-Undang Dasar 1945 ada ketetapan MPR. Kan mesti ingat nggak nih Pak Teguh? Ingat Pak, ingat. Nah, yang ketiga urutannya adalah apa ini? Undang-undang. Iya, undang-undang atau PP. peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kan gitu. Nah, yang keempat adalah peraturan pemerintah. Barulah selanjutnya ini tadi Dan presiden. peraturan presiden, ya kan? Nah, kita tambahkan ini peraturan Menteri. peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. 7 hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, walaupun selain 7 peraturan perundang-undangan ini, hierarki ini dikenal lagi peraturan-peraturan yang lainnya, tetapi dengan syarat dan ketentuan peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan 7 hierarki peraturan yang ada. Kan itu. Nah, ini yang terkadang fenomena terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu tidak memperhatikan peraturan yang lebih tingginya, yang mengakibatkan ya banyaknya peraturan tersebut yang cacat formil akhirnya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi hanya mengubah undang-undang yang gitu dan undang dasar. Sedangkan Mahkamah Agung telah peraturan yang ada di bawahnya memperbaiki materi muatannya. Nah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum yang tertinggi di negara kita dan tidak ada lagi hukum yang lebih tinggi lagi. Makanya hubungannya juga memiliki kaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa lihat Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran tersebut menunjukkan cita-cita hukum atau Rechtsstaat yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dari rumus tersebut bahwa dapat kita ketahui bahwa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar adalah lebih utama daripada batang tubuh, karena pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila. Batang tubuh itu adalah pasal demi pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa implementasi ataupun aplikasi dari Pancasila kita bisa lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ada dia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Dasar Pancasila inilah lahir batang tubuh daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, makanya 5 sila yang ada
di dalam Undang-Undang Dasar itu merupakan cita-cita hukum kita. Bisa lihat kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan keadilan sosial. Nah, menunjukkan dalam pokok-pokok yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang mencerminkan Pancasila itu menciptakan pasal-pasal dalam batang tubuh, sehingga Pancasila mempunyai kedudukan yang fundamental, yang menjadi dan sumber dari aturan dasar negara, dan merupakan tadi cita-cita hukum di negara kita. Yang berarti kalau kita lihat cita-cita hukum itu atau reside merupakan gagasan, ya kan? Gagasan dari founding father kita, bagaimana negara Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju, negara yang menitik beratkan ada satu istilah masyarakat madani. Pernah dengar ini Pak, masyarakat madani? Ya Pak, pernah. Apa itu Pak kira-kira? Kekuatan sipil lah kira-kira kan, masyarakat madani, atau tujuan berbangsa dan bernegara ini sebenarnya untuk mencapai Toto Tentrem Kartola Harjo itu kan. Ya. Jadi lebih apanya masyarakat madani ini adalah masyarakat yang sudah kompleks atau yang sudah mandiri, artinya bisa menentukan arah dan tujuannya dalam menjadikan suatu negara itu menjadi negara yang maju, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini salah satu ciri dari suatu masyarakat madani, artinya masyarakat yang sudah diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam arti menciptakan suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemudian nilai keadilan sosial. Nah, inilah dia. Jadi pendiri bangsa kita sudah memikirkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenapa? Karena sifat daripada bangsa kita yang rendah diri, kemudian banyak mengalah. Nah, jadi dibuatlah dia Pancasila ini, pertama sila ke ya kan 4 gitu. Ya hobinya kita berkumpul kan gitu, berkelompok. Nah, maka cita-cita hukum inilah dimasukkan ke dalam Geranam kita, hukum dasar kita kan gitu. Nah, kelima sila dari Pancasila dalam kedudukan sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara positif merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, memberikan isi kepada setiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan. Isi peraturan perundang-undangan sila-sila tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasang-pasangan merupakan asas hukum umum. Nah,
Jadi inilah dia Pancasila. Makanya kenapa Pancasila itu diciptakan di luar kan seperti tadi Bapak katakan. Nah, ada istilah Jawa kan gitu. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia itu yang masyarakatnya ya legowo, yang sederhana, jangan merasa dirinya terbelakang, dia harus bisa lebih maju kan gitu. Nah, saya pernah bilang kan ketika ngajar dengan mahasiswa, ya kenapa negara-negara khususnya Eropa ataupun negara-negara maju itu masyarakatnya sudah lebih modern cara pola pikirnya ketimbang negara kita. Memang kita tidak menganut sistem negara individualisme, ya kan? Ataupun sekularisme dan hedonisme. Nah, kita masih kepada sosialisme yang mengutamakan hubungan dengan masyarakat daripada kepada kepentingan diri sendiri. Nah, tapi ketika suatu negara pembentukan peraturan perundang-undangnya mengacu kepada individualisme dengan tanda kutip pembatasan-pembatasan dalam hal manakala perbuatan tersebut ada menimbulkan kerugian bagi orang lain, baru muncullah di situ hukumnya. Tetapi apabila tidak ada yang merasa dirugikan, nah hukum tidak akan ikut campur dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu. Nah, seperti kita lah, Pak Teguh yang seorang dosen, ketika melakukan penelitian atau mendapatkan hibah penelitian, tekanan ataupun pengawasan daripada negara itu cukup ketat. Koreksi saya bila salah, misalnya ketika penggunaan anggaran dari penelitian tersebut. Kita harus bisa menjabarkan kemana aliran dana itu. Benar kan? Padahal sudah ada output yang kita buat, yaitu bentuknya hasil penelitiannya. Tetapi negara meminta aliran dana itu kemana, kan gitu. Bukti fisiknya. Nah, inilah yang menyebabkan kalau saya lihat banyak orang-orang pintar kita enggan untuk melakukan penelitian. Ketika melakukan penelitian, ada saja halangan seperti ya regulasi, perizinan, kan gitu. Yang menyebabkan ya sulit untuk menciptakan suatu ilmu pengetahuan. Beda dengan negara maju yang pernah saya ketahui ataupun pernah saya baca. Ketika ada suatu penelitian ataupun seseorang yang ingin melakukan penelitian, negara akan memberikan dana tersebut dan kita bebas menggunakannya ya sesuai dengan fungsinya. Nah, berapa lama target yang dibutuhkan? Nah, ketika tidak, maka ya kita wajib mengembalikan dana itu gitu. Negara tidak akan melihat bukti fisiknya, bonbonnya gitu, tapi dia melihat outputnya, hasilnya. Dan ketika sudah hasil penelitiannya sudah ada, maka itu langsung diberikan hak ciptanya kepada si peneliti tadi. Kalau kita kan enggak gitu dia. Urus lagi, proses lagi. Ini secara otomatis sudah. Nah, inilah yang menyebabkan ya kenapa ya kan gagasan-gagasan yang ada di pikiran para orang-orang pintar kita itu enggak mau untuk diberikan di negaranya sendiri gitu. Ya kan seperti kita ambil contoh lah Dr. Terawan. Ya kan?
Nah, sekarang penelitiannya dipakai ya kan di Jerman sama Singapura. Ini tidak masalah ketika memang tidak diberikan izin praktek lagi di Indonesia. Di negara lain dia sudah memiliki izin praktek pengembangannya. Ya kan alat cuci otaknya itu kan. Nah, padahal kalau itu dikembangkan kan luar biasa. Bisa mengurangi tingkat kematian bagi gejala-gejala stroke ataupun penyakit berat lainnya. Ya kan dia ternyata mekanismenya ya seperti cuci darah kan gitu, tetapi tidak diputar gini, diambil mana saraf-saraf yang rusak, di situ diperbaikinya. Nah, tapi begitulah. Nah, makanya wajar kalau saya katakan produk hukum juga yang dihasilkan itu tidak bisa 100% diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika Pancasila itu tidak dijadikan sebagai pedoman, ya kan? Percaya atau tidak, yang merumuskan peraturan perundang-undangan itu adalah bukan para anggota DPR. Sependapat nggak, Pak? Yang merumuskan, Iya, ada tim ahlinya. nah kan gitu dia. Yang merumuskan itu, ya kan? Nah, seharusnya memang, ya kan, ketika legislatif sebagai pembentuk undang-undang, dia harus paham mengenai bagaimana cara merumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, ini mungkin Bapak nih ingin 2024 makanya belajar ini ya kan, jadi sarjana hukum ekonomi juga biar bisa nantinya merumuskan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan seluruh kehidupan, maka sistem hukum di negara kita bisa berjalan dengan baik. Ada nggak undang-undang yang dilahirkan berdasarkan sila yang ada di Pancasila? Ada contohnya, Pak, salah satunya. Ada tidak undang-undang yang dilahirkan Undang-undang yang lahir bersumber dari Pancasila. Implementasinya lah, aplikasi dari Pancasila itu ini ada undang-undangnya, undang-undang nomor sekian tahun sekian. Gitu. Undang-undang kan harus bersumber dari Pancasila, Pak. Iya. Nah, ada Ya contoh kan? undang-undangnya yang Bapak hafal atau tahu? Ya, seperti undang-undang pemerintah daerah dan undang-undang desa itu kan sesuai dengan pasal ketiga dan kelima. Kemudian undang-undang tentang pernikahan, perceraian, pembagian harta gonogini itu kan sesuai dengan undang-undang pasal ayat pasal 1 kan pasal 1 Pancasila Indonesia. Bicara tentang lingkungan hidup, maka bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-undang MD3 bicara tentang pasal keempat dari DPR MPR kan. Ya. Kemudian undang-undang PEM juga bicara tentang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah Artinya inilah.
Luar biasa nih Pak. Berarti sudah bisa nih, ya kan, lulus untuk HTN-nya kan. Nah, memang sudah Astaga. banyak, memang inilah membuktikan bahwa tadi Pancasila itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Ya kan, hampir seluruh tadi yang sudah Pak Teguh sampaikan membuktikan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan kita di Indonesia ini yang tidak mengacu kepada staf Pancasila. fundamental norm Pancasila kan gitu. 5 sila itu. Nah, jadi hubungannya Undang-Undang Dasar merupakan bersumber dari Pancasila yang merupakan asas hukum ataupun cita-cita hukum dari negara kita hingga bisa terwujud, ya kan. Sila pertama tadi yang Bapak katakan ada undang-undang perkawinan yang mengatur implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa, yang bagaimana perkawinan itu berdasarkan hukum yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya, bisa juga sila kedua kemanusiaan adil dan beradab. Kita bisa lihat dari Undang-Undang HAM menjunjung tinggi daripada hak asasi manusia kan gitu. Nah, Undang-Undang bisa juga ya kan lingkungan hidup. Ya kan bagaimana ya seseorang itu dalam bertindak tidak boleh eh, melupakan hak-hak orang lain kan gitu. Dalam misalnya tadi berusaha, nah harus melihat sekelilingnya dampak yang ditimbulkannya kan gitu. Persatuan Orang lain Indonesia. Pak saya kira. Tapi Iya, hanya tapi alam dan lingkungan sekitar, flora dan fauna juga ini kan iya jadi benar. ya, Ya, bagaimana kita memperlakukan kan gitu ya. dia makhluk hidup yang ada di dunia ini kan gitu dia. Persatuan Indonesia yang bagaimana ya undang-undang berserikat dan berkumpul kan gitu. Nah, menyatukan berbagai macam karakter dan menjadilah satu undang-undang dia. Di MD3 bisa implementasi dari sila keempat dari Pancasila. Keadilan sosial ya lihat tadi bagaimana pemerintah kan gitu tugasnya dalam memenuhi keinginan daripada masyarakat. Undang-undang administrasi pemerintahan, undang-undang pemerintahan daerah dan sebagainya untuk mewujudkan daripada sila ke-5 Pancasila. Nah, inilah sistem norma hukum yang ada di Indonesia. Jadi hubungan antara Undang-Undang Dasar dengan Pancasila itu sudah kita bisa lihat bahwa Pancasila itu merupakan cita hukum, merupakan dasar dan sumber serta pedoman bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan negara dan aturan pokok negara serta peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia itulah Pancasila. Dan rumusannya pun berdasarkan apa ini kan Sangsekerta kan. Ya. Iya, empu bisa lahir dari Pancasila. Kalau kita lihat ya berdasarkan kisah pewayangan kan gitu, Brahmana ya kan? Dan bisa dari Yunani kuno kalau kita lihat tarikannya semuanya Pancasila ini. Kalau kita kaji lebih dalam, makanya memang dulu P4P itu ya
sangat bagus kan. Nah, sekarang Presiden membentuk BPIP, namun pada prakteknya tidak ada aksi yang dilakukan, ya kan, untuk menjunjung tinggi atau Pancasila ini bisa menjadi bagian jati diri setiap individu yang ada di Indonesia kan. Nah, kalau dulu kan mungkin bagi yang aparatur sipil negara ketika mau menjabat sebagai pejabat strukturalnya harus masuk dulu kan gitu, penataran, pengamalan kan gitu, pendidikan Pancasila. Nah, itulah supaya bisa paham pedoman-pedomannya. Ya, ketika memang Pancasila itu diterapkan, saya rasa ya korupsi dan sebagainya, kesalahgunaan kewenangan itu juga bisa diminimalisir. Nah, baik, selanjutnya sesuai dengan RPS kita. Nah, setelah Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya ada ketetapan MPR. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, MPR ini merupakan lembaga tertinggi negara. Ya kan? Kenapa? Karena dianggap dia yang bisa mengubah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar tidak ada lagi lembaga tertinggi, semuanya lembaga tinggi. Kan gitu dia. Nah, Undang-Undang Dasar itu sebagai aturan dasar, aturan pokok yang bersifat umum dan garis besar dan masih merupakan norma tunggal. Jadi belum dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi maksa, tapi kedudukan Undang-Undang Dasar lebih tinggi daripada ketetapan MPR, walaupun keduanya dibentuk oleh negara yang sama, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi di Indonesia pada masa itu. Kayaknya, nah, ya kalau dilihat kenapa? Karena dia membentuk daripada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, kita lihat ketetapan MPR itu apabila kita lihat daripada fungsinya, ya kan, sebagai pembentuk undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian membentuk GBHN, dan fungsi yang ketiganya adalah memilih presiden atau wakil presiden kan gitu. Nah, dilihat dari fungsi daripada MPR yang 3 tadi, ya kan, fungsi pertama itu mempunyai kedudukan yang lebih utama daripada fungsi yang kedua. Karena dalam menjalankan fungsi yang pertama, MPR mempunyai kualitas konstituante, yaitu menetapkan undang-undang dasar yang hanya akan dilaksanakan apabila benar-benar menghendaki suatu perubahan undang-undang dasar. Dengan catatan apabila undang-undang dasar tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita daripada hukum ataupun keinginan daripada bangsa dan negara. Nah, makanya sifat daripada konstitusi itu ataupun sifat daripada undang-undang dasar negara Republik Indonesia itu ada 2. Yang pertama ada rigid, yang kedua fleksibel. Nah, fleksibel mungkin kita sudah sama-sama memahami, ya kan, fleksibel, lugas, artinya mudah untuk dilakukan perubahan dan mudah untuk mengikuti perkembangan aktivitas daripada masyarakat.
Nah, konstitusi yang sifatnya fleksibel itu sama dengan suatu teori hukum yang dikatakan oleh Mukhtar Kusumaatmadja, yaitu hukum sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat. Artinya ya setiap peraturan perundang-undangan, khususnya kaitannya Undang-Undang Dasar 1945, ketika dia ingin menjadi sumber hukum yang tertinggi, maka dia harus bisa mengikuti perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, hukum di negara kita ataupun rujukan daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu masih kepada hukum Belanda. Ya, karena kita masih menganut, karena di dalam Undang-Undang Dasar peraturan peralihan kita masih mengakui peraturan-peraturan yang ada pada masa Belanda. Itu harus tetap kita akui. Nah, apabila kita lihat di negara Belanda itu sudah tidak menggunakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Artinya sudah terjadi perubahan dan penambahan buku di kedua peraturan. Nah, itu menunjukkan konstitusi yang ada di Belanda itu sifatnya fleksibel, bisa mengikuti daripada perkembangan. Nah, berbeda di negara kita, konstitusinya bersifat rigid, yaitu sulit dilakukan perubahan. Nah, jadi banyak pertimbangan-pertimbangan, kajian-kajian yang mengakibatkan sulitnya konstitusi itu dilakukan perubahan. Kemudian juga kemampuan daripada sumber daya manusia yang mengakibatkan terjadinya ya beda pendapat dalam perumusannya. Kedudukan Undang-Undang Dasar yang berada di atas ketetapan MPR menjadi lebih jelas apabila memakai teori pengikatan diri dari George Jelenic. Secara teori, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai kualitas utama sebagai konstituante, membentuk daripada konstitusi, mula-mula menjalankan fungsi pertama, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar. Tapi begitu Undang-Undang Dasar dibentuk, MPR mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang ia bentuk sesuai dengan teori pengikatan diri. Nah, artinya walaupun MPR itu yang membentuk Undang-Undang Dasar, tetapi dalam membuat ketetapan MPR dia tidak bisa berdiri sendiri, tetap MPR yang dibuatnya, tetapi harus juga merujuk kepada Undang-Undang Dasar sebagai undang-undang ataupun dasar hukum yang tertinggi. Nah, sehingga dalam menjalankan fungsi yang kedua, menetapkan GBHN dan memilih presiden yang dituangkan dalam ketetapan MPR, MPR tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itu dia. Jadi, walaupun MPR yang membentuk Undang-Undang Dasar yang mengubahkan Undang-Undang Dasar, tetapi dia tidak bisa menciptakan peraturan yang berdiri sendiri. Nah, sesuai dengan ajas hukum kita, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Begitu ya. Kenapa di dalam TAP MPR tidak ada mengatur implementasi mengenai Pancasila? Tidak ada. Nah, sekarang ini ya
tugas MPR mengangkat, bukan memilih kan gitu sekarang ini, mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, gitu, sama menetapkan daripada GBHN. Nah, inilah menunjukkan tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau sebagai verfassung norm sebagai hukum yang tertinggi. Dalam menetapkan dan mengubah atau mencabut suatu undang-undang dasar diperlukan syarat-syarat yang sangat berat. Sedangkan dalam membuat penetapan, perubahan dan pencabutan ketetapan MPR tidak diperlukan persyaratan formal dan material seperti halnya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini batang tubuh Undang-Undang Dasar karena ketetapan MPR tidak secara langsung merupakan penciptaan dalam pasal-pasal norma fundamental negara atau Pancasila. Dengan adanya perbedaan kualitas fungsi MPR dan mengaitkan teori pengangkatan diri, serta perbedaan dalam hal penetapan, perubahan, dan pencabutan Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR, maka menjadi lebih jelas bagi kita bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari ketetapan MPR yang ditetapkan setiap 5 tahun. Ini tadi membahas ataupun sebagai bukti bahwa Undang-Undang Dasar itu sifatnya adalah rigid. Dengan banyak syarat-syarat yang harus dikaji kan gitu. Berdasarkan historis sama dengan Undang-Undang Dasar kan. Ya, undang-undang ada 3 kajiannya, yuridis, filosofis, dan sejarah. Dalam mengubah suatu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau TAP MPR bisa dilakukan perubahan setiap 5 tahun sekali, setiap ganti. Tapi Undang-Undang Dasar kajiannya ketika berubah Undang-Undang Dasar, maka akan berubah semua peraturan perundang-undangan yang ada. Namun ketika TAP MPR berubah, tidak mempengaruhi Undang-Undang Dasar itu. Inilah yang membedakannya. Gitu. Nah, oleh karena itu kedudukan Undang-Undang Dasar lebih tinggi daripada Undang-Undang TAP MPR, dan keduanya termasuk aturan dasar dan aturan pokok negara. Maka hubungan kedua norma itu adalah sesuai dengan jenjang normanya, di mana Undang-Undang Dasar merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan norma-norma dalam ketetapan MPR. Sedangkan dari segi fungsi, ketetapan MPR itu mempunyai fungsi mengatur lebih lanjut yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang masih mengatur hal-hal pokok saja, dan juga di mana perlu menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan dalam Undang-Undang Dasar yang lebih terinci. Nah, jadi Undang-Undang Dasar sifatnya mengatur ketentuan pokok, ketentuan umum dalam sistem pemerintahan ataupun dasar negara ataupun jati diri negara. Sedangkan TAP MPR dia bisa berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang terinci dan mengarah kepada garis-garis besar haluan negara sesuai dengan perkembangan negara Republik Indonesia yang dapat dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan apakah ada arah dan tujuan negara itu berbeda apa tidak, seperti itu. Bisa diskusi, Pak? Ya, silakan Pak. Ini enak. Iya, kita kan sepakat terkait Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ya. Lahir pada 1 Juli saat pidato Bung Karno di depan Badan Persiapan Kemerdekaan.
BPUK Ya. kan. Ya. Ada 3 konsep yang disampaikan oleh Bung Karno pada waktu itu. Terkait dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Dari Pancasila itu kan dikaitkan lagi menjadi Trisila. Trisila ini itulah sebenarnya yang menjadi tugas pokok yang harus dilakukan oleh negara. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kemudian keadilan sosial dengan gotong royong. Kemudian ada baru masuk Ekasila terkait dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Dan itu berdiri dengan sendirinya. Nah, kemudian beriringnya waktu, saya melihat kok sekarang ini, Pak, bangsa ini sepertinya mengkhianati para founding fathers, pendiri bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Ini menurut saya, Pak. Pertama, terkait dengan pemilihan presiden. Itu kan sudah dalam undang-undang dasar yang asli, murni dan konsekuen itu, sebenarnya kan itu tugas dari MPR, memilih, memberhentikan, membuat garis-garis besar haluan negara, blueprint, ya kan? Tapi sekarang presiden, undang-undang di amandemen, dipilih kembali, dipilih oleh rakyatnya sendiri. Ini kan menunjukkan bahwasannya yang Bapak sampaikan tadi itu terkait sistem individualistik itu bukan berjalan di sini. Akhirnya kan sistem pemerintahan kita ini sistem kapitalis yang mengutamakan ongkos politik, biaya politik yang cukup tinggi. Sehingga untuk menjadi apa? Negara yang makmur, saya kira agak sulit kita temukan, Pak. Karena Pak, dari gubernur, presiden, wali kota, bupati itu sudah menggunakan biaya yang cukup besar untuk duduk pada posisi itu. Tidak ada mungkin orang secara individual memiliki modal yang sebesar itu. Akhirnya Pak, dia butuh orang-orang yang memiliki funding lah yang besar. Sehingga kebijakan-kebijakannya itu akan mengikuti apa yang diinginkan oleh pemilik modal. Saya kira ini yang menjadi kegelisahan kita sebenarnya sih, Pak. Nah, yang kedua terkait dengan kesinambungan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Yang sekarang lagi viral lah ini, Pak, kan. Terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah. Pasal 30 kalau nggak salah saya di sana dinyatakan bahwasannya masa jabatan bupati, gubernur, wali kota itu 5 tahun. Kemudian dalam 1 periode dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
Kemudian undang-undang tentang pemilihan umum nomor 17 tahun 2000, nomor 10 tahun 2017, pemilu dilaksanakan pada tahun 2024. Jadi ada pemilu yang dilakukan, pilkada yang dilakukan pada tahun 2000, Desember 2000, dilantik tahun 2021 dan berhenti di tahun 2024. Artinya masih ada 3 tahun masa pemerintahan. Nah ini kan pertentangan undang-undang, Pak, antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Nah, ketepatan untuk itu ada beberapa kawan yang sedang kita bahas lah. Kira-kira itu, Pak. Macam mana menurut Bapak kira-kira? Baik, Dua Pak. poin. Ya, ini luar biasa ini ya kan. Ini pertanyaan biasanya mahasiswa doktoral ini ya kan, yang lebih kritis. Dari memang kalau kita lihat, ya kenapa dulu kan founding father membuat rumusan bahwa yang menentukan ataupun yang memilih pemimpin itu adalah wakil-wakil yang ditunjuk kan gitu. Karena mereka sudah melihat dengan luasnya wilayah Indonesia dengan jutaan masyarakat, ya kan, pasti akan terjadi gejolak-gejolak ataupun keinginan-keinginan yang cukup banyak mengakibatkan ya penguasa ataupun kepala pemerintahan, kepala negara tadi seperti Bapak katakan, akan kesulitan untuk bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya ataupun kewenangan yang dimilikinya. Nah, makanya saya katakan kalau kita lihat rumusan negara kita ini bersumber dari Yunani. Kenapa? Karena dulu pemilihan negaranya ataupun sistem demokrasinya mengikut sertakan seluruh rakyat negara tersebut. Kenapa? Dengan jumlah negara yang sedikit memungkinkan untuk masyarakat memilih pemimpinnya. Artinya tidak banyak kepentingan-kepentingan tertentu. Kan? Nah, memang rumusan yang dibuat itu luar biasa. Ya kan? Kenapa? Kalau kita lihat dari sejarah Islam, ketuhanan yang Maha Esa lah rumusnya. Ya kan, dari Al-Qur'an maupun hadis. Pada masa dulu juga pemilihan khalifah-khalifah itu tidak dilihat dari sebagai kelompok. Ya kan? Nah, perwakilan-perwakilan yang merasa memiliki kemampuan itulah yang menentukan nantinya siapa yang menjadi khalifah kan gitu. Bahkan sistem tunjuk kan gitu, mampu apa tidak dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam negara tersebut. Nah, perubahan sistem di negara kita ini kan kalau kita lihat dari Orde Lama, pembentukan peraturan perundang-undangnya inilah yang dipertahankan oleh pemerintahan Orde Lama Pak Soeharto, supaya ini tadi ya kan tidak adanya banyak kepentingan yang harus diakomodir oleh si kepala pemerintahan maupun kepala negara ini. Nah, tapi ya kita kembali lagi kalau menurut saya dengan penafsiran demokrasi, ya kan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, inilah yang mengakibatkan akhirnya terjadi perubahan amandemen daripada Undang-Undang Dasar yang mengubah kewenangan MPR itu hanya mengangkat dan memberhentikan presiden, tidak lagi memilih
presiden dan wakil presidennya, ya kan? Nah, karena amanat daripada demokrasi lah yang mengakibatkan hal itu. Tetapi kita lihat kenyataannya banyak yang akhirnya tidak mengacu kepada Pancasila. Kalau saya lihat memang peraturan perundang-undangan yang lahir pada masa periode kali ini secara teori, kalau menurut saya banyak mengenyampingkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu saya sependapat dengan Bapak kan. Nah, yang kita riskan adalah lembaga yang khusus untuk mengkaji setiap peraturan yang dibuat itu, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang sifatnya independen, tetapi kalau kita lihat masih melihat kepada sifat individualismenya. Kenapa? Yang mengangkat dan memberhentikan hakim konstitusi adalah presiden. Yang mengesahkan daripada undang-undang adalah presiden. Ini kan bertentangan juga sebenarnya kalau kita lihat asas dari Montesquieu yang menganut pemisahan kekuasaan, yang mereka masing-masing memiliki kedudukan sendiri dan tidak bisa diambil alih ataupun dicampuri oleh kekuasaan lainnya. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, eksekutif bisa ikut campur dalam perumusan undang-undang. Nah, saya ambil contoh undang-undang yang sebenarnya cacat itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Undang-Undang MD3 juga kan. Jelas tadi saya katakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu 5 tahun sekali dipilih. Tetapi diubah dia undang-undangnya kan. Ya masa yang 2000 yang pemilihan kepala daerah ini jadi melanggar Undang-Undang Dasar gitu. Ya kan, kepala pemerintahan juga di Undang-Undang Dasar dipilih 5 tahun sekali. Seharusnya yang dirubah adalah konstitusi dulu gitu dia. Nah, sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Indonesia menganut unifikasi, kodifikasi hukum. Yaitu apa? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu kodifikasi kan. Menggabungkan. Dan undang-undang tidak ada menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu. Kalau dilihat dari proses pembentukannya, seharusnya Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena syarat formil dan material dalam membuat undang-undang itu tidak terpenuhi. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kenapa saya katakan? Di Undang-Undang 12 2011 itu hanya mengenal perubahan dan penggantian daripada undang-undang. Tidak ada penggabungan undang-undang. Itu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu penggabungan dari undang-undang. Konstitusi kita tidak mengenal adanya penggabungan undang-undang itu dalam satu undang-undang, tetapi dalam sifat kodifikasi, yaitu kitab. Satu lagi kitab kita kan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, ini berkaitan dengan mata kuliah kita kajiannya. Misalnya undang-undang tentang MD3 itu kan sudah ada 3 kali perubahan misalnya kan. Nah, perubahan pertama, perubahan kedua, dia ada di dalam bahasanya Undang-Undang Nomor sekian tahun sekian tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor sekian tahun sekian. Ya kan? Artinya ya
pasal-pasal yang ada di undang-undang itu dirubah, tetapi judulnya tetap mengacu kepada undang-undang yang dirubah. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada Undang-Undang Investasi, ada Undang-Undang Pasar Modal, ada Undang-Undang Lingkungan, digabungnya menjadi satu, ya kan? Dan yang paling parah Pak, tidak ada kajian pula itu kan. Iya, benar. Nah, jadi saya bilang lah sama waktu yang ngajar ilmu perundang-undangan, saya ngajar ilmu perundang-undangan sudah memang nggak lama, 5 tahun. Jadi orang bodoh saya dibuat sama negara ini. Jadi kita sebagai pengajar itu ya mengajarkan yang salah jadinya. Iya kan? Karena ya hierarki peraturan perundang-undangan, cara pembentukan undang-undang ya seperti itu. Makanya seharusnya dibuat undang-undang nomor berapa Cipta Kerja? Saya belum nggak apa jadinya kan, tentang kan gitu kitab undang-undang hukum bisnis. Itu seharusnya dia buat. Nah, baru dimasukkannya lah semua undang-undang itu. Buku ke-1 tentang investasi, buku kedua tentang ketenagakerjaan, buku ketiga tentang lingkungan misalnya. Buku keempat tentang perizinan. Nah, itu yang benar gitu dia. Jadi semua undang-undang itu dimasukkan. Tidak hanya pasalnya, beberapa pasalnya itu dicomot. Ya kan, dicomot, dilakukan perubahan nggak bisa. Tidak ada dasarnya. Nah, inilah yang menjadi dilema bagi ya pembentukan peraturan perundang-undangan kita gitu dia. Dengan kekuasaan tadi menjadikan pemimpin bangsa ini lupa akan hukum dasarnya. Saya sependapat itu. Tetapi ya kembali lagi, ya kan, nah, kekuasaan tadi melampaui batas yang ada. Yang saya herannya kemana Pak Mahfud MD, kemana Yusril Iza Mahendra, Saldi ya Isra. kan? Nah, kemana Profesor Rafli Harun, Saldi pakar Isra. tata negara kita kan, Jim Lee kan gitu. Nggak sedikit. Kenapa tidak mereka kemarin yang mengajukan uji konstitusi, bukan uji materi dia, uji konstitusi, ya kan, tentang perubahan itu. MD3 sama Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kan? Makanya kajian akademisinya, kajian naskah akademiknya ini perlu dipertanyakan gitu ya. Dari mana para ahli tadi. Jelas kalau itu saya sependapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar untuk pemilu kita di 2024. Karena ketika terjadi suatu negara ingin melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, maka harus dirubah dulu hukum awalnya, hukum dasarnya. Ya kan? Baru bisa dirubah. Nah, seperti undang-undang pemerintahan daerah itu kan perubahan dari undang-undang sebelumnya. Ya. Ya kan? Nah, jadi dia bisa merubah secara sebagian dan bisa merubah secara seluruhnya. Ketika merubah secara seluruhnya, dia harus menggantikan. Nah, penggantian dan perubahan. Hanya itu yang dikenal di negara kita. Tidak bisa undang-undang menggabungkan undang-undang kecuali membentuk satu kodifikasi. Nah, itu boleh. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 81 tentang
hukum acara pidana, kan gitu dah, KUHP. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang KUHP, kan itu dia, itu yang bisa gitu dia. Nah, kemudian kalau di Islam, kompilasi hukum Islam, itu juga kodifikasi hukum. Ya kan, Perpres nomor 1 tahun 91 tentang pengesahan daripada kompilasi hukum Islam. Seharusnya seperti itu, Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 misalkan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Bisnis. Nah, di dalamnya bisa dimasukkan semua banyak undang-undang dalam bentuk buku. Buku ke-1, kedua, ketiga, dan 4. Itulah yang benar. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, inilah kembali lagi legislatifnya. Ya kan? Paham atau tidak dalam memahami hukum dasar kita. Seperti itu dia. Jadi memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Makanya kita Pak sebagai kapitalis tadi. Di kapitalis tadi, iya, yang punya modal, yang punya biaya, betul, yang bisa main. Iya, betul. Bukan lagi yang memiliki pengetahuan, ilmu untuk melaksanakan, menerapkan keilmuannya untuk perbaikan atau kemakmuran rakyatnya. Tapi bagaimana sekarang duduk bisa melanjutkan untuk periode berikutnya, gitu aja kan. Iya. Makanya ini kalau saya lihat jadi adanya undang-undang dasar transisi nih Pak. Kalau saya lihat, saya mengatakan ini ada terjadi undang-undang dasar transisi, ya kan? Nantinya di 2024 baru kembali lagi ke undang-undang dasar 1945, kembalilah kepada sistem ya masa penjajahan kan setelah kemerdekaan. Gitu dia. Ada kita kenal dulu kan undang-undang dasar sementara 1945. Ya kan, masih menganut dari hukum Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia. Itulah dia. Tapi ya mudah-mudahan memang kalau dilihat melanggar atau tidaknya, kalau saya mengkaji dari keilmuan itu melanggar daripada amanat daripada Pancasila yang sudah dibuat oleh founding father kita. Kan gitu dia. Tapi ya begitulah tadi, seperti yang saya bilang kekuasaan tadi, siapa yang memiliki modal maka dialah. Nah, inilah bertentangan juga dengan ilmu politik. Ya kan, politik tanpa hukum akan mengakibatkan kesewenang-wenangan. Inilah yang terjadi kan. Jadi ini politik tanpa hukum yang terjadi di negara kita saat ini. Oke Pak, baik. Ini sudah 15.12. Sebentar lagi saya masuk di kelas yang lain. Ya luar biasa sharingnya. Ini yang saya inginkan sebenarnya dalam sistem belajar, ya kan. Pengalaman dan sharing ini adalah amanat dari bebas belajar, merdeka belajar, kampus merdeka itu ya seperti ini, adanya sistem diskusi antara pendidik dengan mahasiswanya. Ya, kita sama-sama pendidik ini. Saya luar biasa, mahasiswa saya salah satunya adalah dosen, ya kan. Tapi yang semangat belajarnya luar biasa. Baik, Pak Teguh, nanti sampai jumpa minggu depan. Kita lihat nanti Pak Yaka, mudah-mudahan saya bisa untuk Zoom lagi, kita bisa sharing lagi tentang mata kuliah kita. Terima kasih waktunya. Selamat menunggu berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.